Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Teh Arini. Di video kali ini Teh Arini akan membagikan resep marmer cake pandan brownies yang enak, dan ini tuh bisa banget untuk ide jualan. Sumpah, ini memang cake-nya seenak itu dengan lelehan coklatnya di dalamnya. Itu buat cake ini jadi primadona. Yang penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Untuk yang baru gabung di video ini, boleh dong Teh Arini minta dukungannya agar channel ini cepat berkembang dengan cara like, comment, share, and subscribe, dan tekan notifikasi loncengnya agar tahu video-video terbaru dari Dapur Teh Arini. Yang udah, terima kasih banyak, semoga resepnya bermanfaat dan berkah selalu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita intip ke cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja. Langkah pertama, siapkan mangkok yang tahan panas, kemudian masukkan 100 gram disisi coklat dan tambahkan 15 ml minyak goreng. Kemudian ini coklat dan minyaknya akan Teh Arini tim di atas air mendidih seperti ini. Nah, kita tim coklatnya hingga meleleh dan mencair. Setelah coklat mencair dan meleleh seperti ini kita sisihkan dan matikan kompor. Lanjut, siapkan bowl atau baskom seperti ini, kemudian masukkan 200 gram margarin atau butter, bisa juga dicampur ke dalam baskom. Kemudian tambahkan gula halus untuk ukuran sendoknya, takarannya seperti ini. Untuk takaran sendoknya 17 sendok, dan ini untuk gramnya 170 gram ya bunda ya. Kemudian ini akan Teh Arini mixer hingga tercampur rata. Mixer di kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu bertahap, kemudian kita naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Ini Teh Arini mixer sekitar 8-10 menit tergantung mixer masing-masing di rumah. Nah, setelah mengembang dan pucat seperti ini, kemudian masukkan satu persatu kuning telur. Nah, di sini Teh Arini memakai 4 butir telur yang Teh Arini pisah kuningnya dan putihnya ya. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu kuning telurnya, kemudian mixer kembali hingga tercampur rata sampai kuning telur habis. Nah, setelah kuning telur habis, kita mixer kembali hingga tercampur rata dan agak mengembang. Nah, seperti ini. Lanjut, kita masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang. Di sini untuk memasukkan tepung terigunya 2 tahap ya. Kita masukkan setengahnya dulu, kemudian kita mixer kembali di kecepatan yang paling rendah hingga tercampur rata. Kemudian sisanya, setelah tercampur rata, sisanya kita masukkan lagi. Kemudian kita mixer kembali hingga tercampur rata seperti ini. Lanjut, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, kemudian mixer kembali hingga tercampur rata di kecepatan yang paling rendah. Lanjut, masukkan 1 bungkus susu bubuk full cream atau setara dengan 26 gram susu bubuk full cream. Kemudian mixer kembali hingga tercampur rata, dan boleh sesekali kita rapihkan pinggirannya agar ikut termixer ya. Nah, dan ingat, untuk kecepatan mixernya itu kita pakai kecepatan yang paling rendah ya bunda ya. Kemudian setelah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, lanjut, di sini Teh Arini sudah sediakan tempat untuk memixer 4 butir putih telur. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk atau bisa juga diganti pakai vanili cair. Nah, untuk putih telurnya ini akan Teh Arini mixer di kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu, kemudian kita naikkan ke kecepatan yang paling tinggi hingga putih telurnya ini berbusa dan soft thick. Nah, kita mixer terus seperti ini hingga berbusa, mengembang seperti ini dan soft thick. Nah, tandanya nanti kalau sudah
Jadi seperti ini ya, dibalik dia nggak akan turun, masih nempel. Nah, mengembang dan soft peak seperti ini ya Bunda ya. Nah, kemudian ini kita sisihkan. Oke, lanjut. Ini akan teh arini masukkan ke dalam adonan yang pertama yang ada tepungnya sedikit dulu untuk memancing. Nah, kemudian ini akan teh arini aduk memakai teknik aduk balik seperti ini, pelan-pelan saja ya. Nah, seperti ini kita aduk hingga merata, kemudian sisanya kita masukkan lagi hingga habis ke dalam adonan yang ada tepungnya. Kita aduk kembali memakai teknik aduk balik seperti ini hingga merata, hingga tercampur rata seperti ini. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, untuk konsistensi adonannya agak kental seperti ini, tapi dia masih bisa jatuh ya. Lanjut, kemudian tambahkan pasta pandan karena di sini teh arini lagi nggak ada stok air pandan, jadi cuman pakai pasta pandan saja. Nah, kemudian kita aduk rata hingga tercampur rata seperti ini. Lanjut, ini akan teh arini pisahkan sedikit untuk adonan coklat ya. Nah, secukupnya saja. Nah, kemudian yang untuk pandannya ini teh arini sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini yang di mangkok terpisah, teh arini tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta coklat atau bisa disesuaikan ya biar nanti rasanya itu nyoklat banget. Kita aduk adonan dan coklat bubuknya hingga tercampur rata seperti ini. Nah, kemudian setelah tercampur rata seperti ini nih kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut, di sini teh arini sudah sediakan loyang yang sudah diolesi margarin atau butter dan ditambah tepung agar tidak lengket. Kemudian masukkan adonan coklat terlebih dahulu. Nah, di sini teh arini selang-seling di 4 titik seperti ini. Kalau Bunda mau diselang-selingnya beda boleh juga ya, tergantung selera saja. Nah, kemudian setelah dimasukin yang coklat, lanjut masukkan yang pandan seperti ini. Nah, maaf ya kalau agak belepotan. Nah, setelah yang pandan ditaruh di atasnya, kemudian teh arini masukkan lagi yang adonan coklat untuk selang-selingnya seperti ini. Ini teh arini asal aja ya. Lalu kita masukkan lagi sisa adonan pandannya hingga habis. Nah, kita rapihkan saja ya memakai spatula seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah adonan pandannya sudah masuk semua, ini ada sisa sedikit ya, yang adonan coklat. Nah, kita taruh aja di atasnya asal aja seperti ini. Dan yang terakhir, masukkan lelehan coklatnya di atasnya. Kita taruh keliling seperti ini ya. Tuh, kita masukkan seperti ini. Nah, untuk coklat lelehnya ini nanti dia akan tenggelam sendiri ketika sudah di oven ya. Nah, untuk ovennya juga sebelumnya teh arini sudah panaskan oven di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 10 menit. Jadi sebelum manggang bolu, usahakan oven dipanaskan dulu ya selama 10 menit. Nah, setelah seperti ini kita rapihkan memakai lidi dengan cara diputar seperti ini ya, agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Nah, dirapihkan seperti ini agar nanti pas jadi permukaannya itu rapih ya.
Nah, setelah rapi seperti ini akan kita hentak-hentakan seperti ini. Nah, setelah kita hentak-hentakan, ini siap untuk kita panggang. Nah, kita panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 45 menit. Untuk 35 menit pertama kita memakai api bawah saja. Nah, 15 menit terakhir kita pakai api atas bawah ya, biar matangnya merata. Tuh, mengembang dengan sempurna kan? Nah, setelah 45 menit ini bolunya sudah kita bisa angkat, kita tes tusuk. Nah, udah matang kan sampai dalam, dan ini akan teh hari ini pindahkan ke piring saji. Nah, sebelum dipindahkan ke piring saji, kita sisir dulu pinggirannya agar nanti gampang lepasnya ya. Pas dipindahkan ke piring saji. Nah, kemudian kita pindahkan. Kita balik seperti ini. Dan ini dia marmer cake brownies pandannya sudah jadi, dan ini tuh wanginya Masya Allah, wangi sekali ya, dan ini tuh lembut banget. Oke, kita potong. Tuh, dari potongannya aja udah terasa lembut banget. Nah, kita lihat teksturnya ini. Tuh, coklat lelehnya ini ya, kelihatan ya, meleleh banget, dan ini tuh lembut banget. Ini masih panas banget ya Bunda ya. Tuh, ini teh hari ini belah, pori-porinya aja kecil kayak gini nih, memang lembut banget. Kita coba, bismillah. Enak banget, recommended buat cemilan ataupun ide jualan. Bunda bisa coba di rumah dengan bahan-bahan yang mudah dicari dan gampang dibuatnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga resepnya bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.